mengenai mengapa jadi alasan utama yang juga kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tertarik ingin sekali tahu sebenarnya apa yang menjadi alasan utama dari PT Equity World Visit Manado untuk tertarik dalam dunia pendidikan. Dipersilakan kepada Ibu ataupun Bapak Jen. Silakan. Oke, terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya Equity itu adalah bagian juga dari anggota dari Bursa Berjangka Cadangan, dan kita di sini adalah perwakilan dari pemerintah juga dalam hal ini mensosialisasikan mengenai program pemerintah dalam PBK atau perdagangan berjangka dan komoditi ini, dan target yang paling utama adalah masyarakat. Tapi untuk menjangkau terhadap masyarakat, kita masuk ke sekolah-sekolah dan hal ini fakultas-fakultas yang berhubungan dengan perekonomian. Jadi dalam hal ini adalah fakultas ekonomi, dan bukan juga satu, kita ada beberapa yang untuk di Sulawesi Utara. Jadi yang paling banyak kita bekerja sama adalah dari fakultas Jalasal, dan hal ini fakultas bisnis dan ekonomi. Mungkin itu aja, mungkin ada tambahan dari Pak Jeffrey. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi PT Equity untuk acara hari ini bukan hanya sebagai sponsor, ya, bukan hanya sebagai sponsor pelaksananya atau sementara pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini, tapi PT Equity sudah menjalin kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Kota Manado dan yang ada di Sulawesi Utara. Dan kalau ditanya kenapa PT Equity tertarik untuk bisa bekerja sama dan menjaga dunia pendidikan, jawabannya cuma satu, karena PT Equity mempersiapkan generasi sekarang untuk bisa mulai dari hari ini mengenal apa itu perdagangan berjangka komoditi. Karena kalau tidak diketahui dari sekarang, ini akan terlambat dan sangat terlambat untuk kita bisa mengenal industri ini. Karena industri ini adalah industri yang telah diciptakan atau dibangun oleh pemerintah bukan baru 1-2 tahun, tapi regulasi undang-undangnya ada dari tahun 1990. Ya, jadi PT Equity juga melihat dari sisi keseriusan dari Bhinneka Tunggal Ika ini sangat serius dalam hal menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah juga dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang bekerjasama dengan PT Equity Futures Manado, di mana kantor kami ini menjalin kerjasama dalam dunia pendidikan, bukan hanya tujuannya untuk mempromosikan bisnis dari segi bisnis, karena pasti orientasi perusahaan itu pasti media itu pasti orientasinya dunia bisnis. Tapi ini bukan cuma sekedar bagaimana PT Equity menawarkan bahkan mempromosikan bisnis, tapi lebih mempersiapkan generasi muda khususnya di dunia pendidikan untuk lebih bisa mengenal apa itu perdagangan berjangka komoditi. Karena kalau kita tahu, kita bersama bahwa banyak sekali di berita media sudah masuk investasi bodong dan sudah kejadian dan terjadi, dan ini sangat meresahkan masyarakat. Sehingga melalui dunia pendidikan ini orang-orang yang belajar, orang-orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang satu ini menjadi perpanjangan tangan untuk bisa menjelaskan bahwa kita punya loh sebuah sistem yang aman, yang fleksibel, yang akuntabel untuk bisa masyarakat pada umumnya bisa menggunakan dengan tujuan mendapat sebuah yang namanya keuntungan melalui namanya portofolio atau pengelolaan keuangan. Mungkin itu memang.
dari pembicaraan kita di awal, berarti sebenarnya PT Equity World masuk ke dunia pendidikan untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kota Manado, anak-anak Jelanau, anak-anak sekarang, generasi Z, agar mendapatkan pekerjaan dalam hal yang menjadi pialang yang memang benar-benar yang bersertifikasi, bukan menjadi pialang dalam investasi global, tapi memang pialang yang bersertifikasi, pialang yang siap bekerja dan bersaing di dunia bisnis di era generasi Z saat ini. Seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan lanjutan dari kami, bahwa setelah sekian lama kami bekerja sama, yang dibilang hampir setahun ya, PT Equity World bekerja sama dengan kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan banyak sekali program-program yang kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis buat. Seperti mungkin saya ingatkan kepada Pak Jeffrey dan Ibu Linda, program pertama yang kami buat setelah penandatanganan MOU itu adalah penandatanganan PKS, kemudian kuliah umum. Kemudian setelah kuliah umum selesai dilaksanakan di Delasa, di kampus Delasa, kita juga mengadakan pertemuan bentuknya pengabdian kepada masyarakat, dosen-dosen memberikan materi yang mengenai portofolio, mengenai investasi berjangka, untuk menambah pengetahuan dari ibu dan bapak sebagai pialang berjangka di PT Equity World. Kemudian ada juga program-program mengenai program praktisi mengajar, di mana Pak Joko sebagai dosen dengan Bapak Ismail sebagai dosen dari PT Equity World yang menjadi praktisi, tapi dibuat menjadi dosen di fakultas kami Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada juga program yang kami laksanakan itu program bersertifikasi. Jadi mahasiswa kami minta setelah datang ke PT Equity World Future Manado untuk mengikuti program sertifikasi berjangka untuk tingkat dasar waktu itu. Dan waktu itu yang saya ingat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang tertarik karena mereka ingin tahu bagaimana sebenarnya dunia yang berjangka seperti itu. Dan kemudian ada juga program yang kami laksanakan dan begitu banyak antusiasnya juga, yaitu program magang bersertifikasi magang MBKM dan juga magang mandiri yang kami buat. Dan saat itu waktu itu saya ingat ada sekitar 12 sekitar 10 sampai 12 mahasiswa yang datang ke sana, termasuk juga Enji. Nah, Enji ini dia magang di sana, kemudian dia diterima bekerja. Jadi intinya kami tertarik ingin tahu kenapa PT Equity World ingin terlibat dalam setiap program-program kegiatan kami, dan kenapa juga PT Equity World ingin merekrut NG dalam hal ini mahasiswa kami untuk bekerja, sedangkan dia statusnya masih mahasiswa. Silakan Bapak Ibu. Baik, tadi sudah diuraikan tentang bagaimana keseriusan PT Equity dalam hal bekerjasama dengan pihak kampus Delasa, dan kita sudah membuktikan kesuksesan kita dengan mendukung, mensupport setiap kegiatan baik mencakup dalam keterlibatan dalam dunia pendidikan maupun sampai hari ini. Dan sebenarnya perlu diketahui bahwa Universitas Delasa ini adalah kampus yang paling serius dalam hal bekerja sama dengan kantor Equity, sehingga kami pun mempunyai sebuah pemikiran bahwa ya mau cari mana lagi tenaga kerja kalau ada kampus yang mempunyai peringkat, yang mempunyai status yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang mempunyai mahasiswa-mahasiswi yang berkompeten dalam bidang-bidang yang sudah kita lakukan kerjasama. Ya contohnya ada mahasiswa yang mahasiswa, ada saudari NG
yang langsung di-approve sebagai tenaga kerja di bidang IT. NG ini sekarang di kantor kami mempunyai pekerjaan sebagai digital marketing. Ya, ini luar biasa juga, karena kita nanti akan lebih serius lagi ke arah digital sehingga kita menemukan tenaga profesional yang sudah melakukan kerjasama, bahkan yang sudah kelihatan, mungkin sudah kelihatan dari mata, kelihatan oh ini mahasiswa ini punya potensial. Ya, apa salahnya kita memanfaatkan? Selain dengan kerjasama, kita juga melihat potensi dari mahasiswa yang memiliki predikat atau yang memiliki kinerja atau yang memiliki evaluasi dari kantor secara menyeluruh bisa digunakan atau bisa menjadi bagian dari keluarga kantor ikuti cabangnya. Mungkin demikian. Ibu Lili bakat ya, mungkin Mbak Sufi juga sudah menyinggung sedikit. Di sini memang bakat itu pada saat kemarin adalah saat melakukan dagang di tempat kita, ada beberapa yang kita melihat caranya dia atau mungkin minat atau passionnya dia. Jadi kita melihat NG itu di bagian multimedia dan memang dia senang sekali di situ. Kebetulan memang sama pimpinan kami dia diberikan kesempatan sehingga walaupun dia belum selesai kuliahnya, belum skripsi, tapi kita melihat bakatnya, kita menawarkan dia untuk mencoba bergabung dan kebetulan anak ini tertarik sehingga walaupun dia juga belum lulus, dia bisa bergabung di tempat kami. Dan kami juga membuka kesempatan nantinya kalau ada berikutnya ada magang-magang lain, kita kan juga melihat bakatnya mereka di mana. Tapi memang kita lebih mengutamakan ke bagian pemasaran atau di konsultannya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di bidang-bidang lain di tempat kami, selama kami masih membuka untuk posisi tersebut. Mungkin itu aja dulu. Ya, jadi mungkin dalam kesempatan ini juga, karena sudah banyak bincang-bincang dengan Bapak Jeffrey, dengan Ibu Magda, Ibu Linda, maka bisa juga mungkin nanti Angie sedikit sharing kenapa Angie mau kerja praktek, mau magang MBKM di FPPT dan kenapa sampai Angie mau menerima tawaran bekerja dari PT Equity Future Semarang. Silakan Angie. Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi awal mula ingin mengetahui PT itu awalnya melalui kuliah umum yang dilaksanakan oleh NG. Pada saat itu NG mendapatkan informasi bahwa ada lomba bisnis plan competition dan juga trading competition. Nah, NG mengikuti lomba tersebut dengan kantor. Nah, dengan datang langsung ke kantor, di situ NG mengetahui bahwa kantor FPT ini fokus pekerjaannya itu di bidang marketing. Jadi karena hal itu NG memutuskan masuk untuk magang di kantor FPT. Kenapa bisa terus lanjut menjadi pekerja utama? Karena awalnya NG diberikan proyek dari Pak Joko dan juga Pak Ismet. Proyek tersebut yaitu mengelola sosial media perusahaan. Dari proyek tersebut, Pak Joko menawarkan kalau NG melanjutkan proyek tersebut untuk menjadi salah satu seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik itu program studi akuntansi atau program studi manajemen yang memang masuk untuk magang di PT Equity Work Future Manado, memang mahasiswa-mahasiswa yang sudah siap sebenarnya untuk terjun bekerja. Nah, jadi mungkin di sini ada adik-adik SMA yang masih akan masuk kuliah, yang mungkin supaya
kalian juga harus bisa berpikir lebih ke depan lagi. Kalau pilih untuk kuliah, ya berarti akan mau sampai di mana? Apakah siap untuk bekerja atau siap untuk apa? Jadi harus ada pikiran ke depan seperti kata-kata kalian di sini. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Dan dalam kesempatan ini saya serahkan mic-nya kepada Pak Jeffrey dan Ibu Linda untuk mempromosikan PT Equity World ke khalayak ramai di sini di Mandos agar supaya masyarakat Kota Manado tahu PT Equity World ini usaha yang berjangka di bidang apa, bergerak di bidang apa, dan untuk apa PT Equity World ada di Kota Manado. Silakan Pak Ibu. Oke, terima kasih. Perlu diketahui bahwa kantor kami PT Equity World Futures cabang Manado sudah berdiri dari tahun 2011 di Manado, dan kami memang gencar dalam hal perekrutan yang namanya tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa industri perdagangan komoditi ini bukan hanya PT Equity, bukan hanya PT Equity yang mempunyai kepentingan, tapi banyak stakeholder atau banyak pemangku kepentingan yang ingin merekrut tenaga profesional di bidang atau industri perdagangan kerja komoditi. Jadi kita punya badan pengawas namanya Bapepti. Bapepti ini adalah eselon 1 dari Kementerian Perdagangan yang fungsinya melakukan pengawasan. Jadi setara dengan OJK. Kalau OJK melakukan pengawasan di bawah Kementerian Keuangan, Bapepti ini melaksanakan pengawasan di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi orang-orang yang berkompeten juga di Bapepti ini memerlukan juga tenaga profesional. Ya sehingga dari mana ya? Dari cikal bakal dibentuk, dididik, diberikan knowledge untuk bisa mengetahui apa sih perdagangan kerja komoditi ini. Bagaimana sih cara sehingga orang bisa mendapat yang namanya benefit dari transaksi yang dilakukan oleh orang yang ingin mencoba. Jadi kita pada hari ini ingin menegaskan bahwa pemangku kepentingan untuk tenaga profesi ini bukan cuma PT Equity. PT Equity adalah sarana perusahaan yang mempunyai tugas untuk mendidik, untuk melatih sehingga orang yang akan terjun ke dunia, ke industri perdagangan komoditi ini bisa mempunyai kualifikasi yang bisa diterima. Karena kita juga ada lembaga clearing, ada bursa. Nah, bursa ini kalau pada umumnya masyarakat Kota Manado dan masyarakat yang ada di Indonesia mengetahui bahwa orang kalau ditanya tahu saham, pasti orang langsung menjawab, oh tahu. Padahal tidak semua orang juga tahu tentang saham. Tapi kalau bilang saham sudah familiar. Tapi kalau bilang bursa berjangka Jakarta orang familiar. Orang tidak tahu. Padahal ini adalah sebuah sarana, sebuah media atau sebuah fasilitas untuk bisa masyarakat pada umumnya bisa menerapkan. Ya memang kita ke dunia pendidikan ini bukan tujuan untuk mencari omset bisnis, memang ya, bukan mencari sebuah benefit bisnis, bukan. Tapi kita lebih tadi ya dari awal yang saya sampaikan bahwa mempersiapkan tenaga-tenaga profesional. Karena yang kita butuh ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai ekonomi menengah ke atas, orang-orang yang sudah mampu dalam hal mengelola portofolio keuangan, mengelola segala sarana alternatif. Ini yang kita butuhkan, bukan sasaran kantor kami untuk bisa kita mencari omset bisnis di dunia pendidikan, bukan. Tapi kita mencari yang namanya tenaga profesional yang dipersiapkan dilatih untuk bisa masuk di dunia atau di industri perdagangan kerja komoditi, sehingga industri ini akan lanjut, industri ini akan panjang, industri ini akan besar, industri ini akan benar-benar menjadi industri yang aman,
yang fleksibel, yang akuntabel, dan yang profesional. Nah itulah kenapa PT Equity gencar atau serius untuk bisa melakukan mitra. Jadi kalau ada masyarakat melihat kita menggunakan informasi secara masif, secara besar-besaran di dunia media sosial, itu untuk bisa mempersiapkan sebenarnya, mempersiapkan tenaga-tenaga profesional, karena itu bukan cuma step yang penting, kita bukan cuma step dimunculkan, tapi kita step, yaitu kita mempunyai jenjang karir, yaitu namanya wakil berjangka. Wakil berjangka itu secara dengan otomatis. Ya, maka di 2025 sebagai informasi kita sudah nanti akan melakukan ujian. Jadi kita ujian profesi itu bukan lagi pemerintah dalam hal ini Bapepti yang buat, tapi kita sudah nanti akan diuji oleh yang namanya Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Jadi kalau ada orang yang mau ikut kompetisi sertifikasi itu pasti diuji oleh BSN. Nah kita nanti 2025 sudah diwacanakan yang akan mengambil alih ujian sertifikasi kita adalah BSN, dan itu pasti akan melekat sebagai wakil dalam berjangka. Nah, kita punya izin, kita resmi, kita bisa menawarkan industri ini ke begitu kan di Indonesia, berbagai negara juga bisa. Tergantung ya kemampuan kita menawarkan atau menjelaskan industri ini seperti apa. Mungkin itu tambahan dari itu. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi di sini mungkin ini statement kami yang terakhir, bahwa mungkin tadi Pak Jeffrey sudah menggambarkan sedikit mengenai kedepannya perusahaan piala itu seperti apa. Dan di sini saya mewakili perusahaan saya membuka kesempatan buat adik-adik mungkin yang ada di sekitar sini yang ingin bergabung dengan PT Equity. Mari Jo, datang bawa lamaran pada rompet perusahaan yang ada di kawasan Megamas, tepatnya di rute nomor 23 sampai 25. Mungkin lebih tepatnya kalau tahu True Farm itu di depannya True Farm Smart Store ya, yang depannya baru itu ya. Jadi untuk kesempatan ini kami dari PT Equity World Futures membuka kesempatan, mungkin ada adik-adik atau kakak-kakak mungkin di sini yang tertarik untuk bergerak di bidang perdagangan berjangka. Mari kita membuka kesempatan untuk bergabung di perusahaan kami. Mungkin itu aja ya. Dan mungkin yang terakhir kami mengucapkan dari pimpinan kami Pak Joko Santoso secara teknik ingin menyampaikan terima kasih atas undangan sore hari ini. Tadi luar biasa seru Ellen Show, akan juga tadi ada cerdas, cermat, dan luar biasa. Inilah generasi kita, generasi Gen Z ya. Tapi kalau Gen Z ini dikelola bakal menjadi generasi yang menjanjikan ke depan. Dan saya memperhatikan banyak bakat-bakat anak muda yang tersalurkan, dan ini merupakan acara yang luar biasa. Dan tadi kantor Equity sangat mensupport ya acara-acara seperti ini, dan benar-benar ini bisa membawa dampak yang baik untuk generasi muda. Generasi muda itu bukan cuma berbicara soal proyek-proyek, generasi muda bukan berbicara soal kehidupan bebas, tapi generasi muda berbicara bagaimana generasi muda ini bisa berprestasi dan menjadi generasi yang menjanjikan di masa depan. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat Yunika Universal Manado. Kepada PT Equity World Futures Manado, kepada Pak Jeffrey dan Ibu Linda yang sudah datang sebagai perwakilan, dan kirimkan titip salam untuk Pak Joko karena sudah memang sangat mensupport kami dalam hal memang mensosialisasikan pendidikan dalam hal ekonomi dan bisnis di masyarakat Kota Manado di sini.
Ya, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Indah dan Pak Jeffrey dan juga Anji. Ya, selamat sore untuk kita semua dan sampai ketemu nanti di bincang-bincang sore yang akan datang berikutnya. Terima kasih.